Selamat pagi para siswa SMA Kristus Yusuf, khususnya kelas 11. Kita masuk dalam pertemuan yang keempat setelah kita mengadakan penilaian harian yang pertama. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam teori baru tentang asal-usul entrepreneurship dan juga sejarah singkat tentang entrepreneurship. Nah, sebelum kita masuk dalam pertemuan yang keempat, Sir akan bertanya dulu, siapa yang pernah dengar nama Bank Senturi? Ya, mungkin di antara kita tidak pernah atau asing ya mendengar kata Bank Senturi. Kenapa Sir menyebutkan Bank Senturi? Kenapa Bank Senturi itu memiliki kasus gitu ya, kasus terkena dampak krisis ekonomi global yang terjadi pada bulan Oktober 2008. Kenapa? Karena dana yang seluruh dana nasabah di Bank Senturi diletakkan di salah satu bank di Amerika Serikat. Nah, pada waktu Oktober 2008, Bank Amerika Serikat itu sering memberikan bantuan dana khususnya peminjaman kartu kredit, peminjaman KPR yaitu yang ingin membeli rumah mereka boleh cicil gitu ya. Tetapi pada waktu itu orang-orang di sana tidak mampu membayar. Oleh karena itu mereka dananya hilang gitu ya, khususnya dana di Bank Senturi. Kalau misalkan di antara orang tua kalian, papa mama kalian meletakkan dananya di Bank Senturi, mungkin mereka tahu gitu ya sejarah singkat kasus Bank Senturi. Oleh karena itu dampak krisis ekonomi itu global itu melanda akhirnya ke kawasan di Asia, khususnya di Jepang, Korea, Singapura maupun juga termasuk di Indonesia. Akhirnya memunculkan nama statement yaitu pengangguran terdidik. Nah, apa itu pengangguran terdidik? Pengangguran terdidik adalah orang yang mendapat gelar pendidikan ya, tetapi tidak mengerjakan aktivitas apapun. Jadi orang yang mendapatkan gelar pendidikan tetapi tidak mengerjakan aktivitas apapun itu disebut dengan pengangguran terdidik. Boleh kalian catat gitu ya. Jadi kalau kalian sudah S1, sudah S2, S3 gitu ya, tapi kalian tidak bekerja, tapi kalian tidak menghasilkan sesuatu, tidak entrepreneur, otomatis kalian disebut pengangguran terdidik. Ya, orang yang mendapat gelar pendidikan tetapi tidak mengerjakan aktivitas apapun gitu ya. Nah, Sir punya teman gitu ya, di teman S2, Sir gitu ya. Jadi dia S2 hukum, berbeda dengan Sir. Nah, keluarganya latar belakangnya semuanya sarjana, sarjana hukum maupun juga S2 hukum gitu ya. Termasuk papanya adalah pengacara gitu ya. Nah, tapi ketika saya bertanya gitu, aktivitas yang dilakukan oleh kakaknya atau cicinya gitu ya, yang dilakukan dia juga S2 hukum gitu cicinya, tetapi yang dilakukan adalah di rumah cuma hanya makan, nonton, ya, tidur, makan lagi gitu ya. Ini sebelum terjadi pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi otomatis saya memberikan kesimpulan. Jadi kalau kita punya gelar itu tidak menjamin kalau kita bisa diterima kerja ya. Jadi otomatis kita akan menjadi pengangguran terdidik gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ilmu entrepreneurship. Apa itu ilmu entrepreneurship ya? Ilmu entrepreneurship itu merupakan salah satu yang dapat menyelamatkan hidup kita apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK gitu ya, yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi kalau PHK itu apa gitu ya? PHK itu adalah ketika misalkan tiba-tiba gitu ya, bulan Maret yang kemarin gitu ya terjadi COVID-19 gitu ya. Perusahaan A, misalkan saya bekerja di perusahaan A, tiba-tiba Mr. Fendi kamu tidak perlu masuk lagi besok. Ya. Jadi perusahaan tidak membutuhkan kamu. Jadi tiba-tiba pemutusan hubungan kerja sebelah pihak. Nah, itu menjadi salah satu yang dapat menyelamatkan hidup kamu ketika terjadi PHK adalah ilmu entrepreneurship ya. Mungkin kamu nanti 10 tahun atau mungkin 15 tahun lagi kalian lupa gitu ya. Lupa dengan nama Mr. Fendi gitu ya, atau lupa dengan nama-nama guru kalian. Nah, mudah-mudahan ketika kamu terjadi PHK, kamu ingatnya apa? Ingat ilmu entrepreneurship yang dapat menyelamatkan hidup kalian ketika terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja ya, dan itu bisa terjadi oleh kapan saja dan di mana saja, oleh siapa saja ya. Oke, kita akan masuk asal usul entrepreneurship ya. Asal usulnya gimana sih ya?
Asal-usul entrepreneurship itu berkembang ketika abad ke-11 ya sebelum Masehi di Fenisia kuno ya. Terjadi arus perdagangan dari Syria sampai Spanyol. Ingat baik-baik, terjadi arus perdagangan dari Syria sampai Spanyol. Tetapi yang membedakan gitu ya, yang membedakan disebut dengan entrepreneurship atau entrepreneur adalah orang-orang yang telah berani mengambil resiko ya menghadapi ketidakpastian dan mengeksplorasi sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Dan asal usul entrepreneurship itu merupakan perdagangan ya rempah-rempah. Nah, itu asal usulnya ya. Kita belajar, kita masuk kembali gitu ya, asal namanya dari kata entrepreneur berasal dari mana gitu ya. Kata entrepreneur berasal dari kata bahasa Prancis yang berarti entrepreneur. Ya. Entrepreneur artinya adalah artinya antara, prendre artinya mengambil, ya. Nah, jadi kalau disimpulkan, kalau entrepreneur adalah orang-orang yang berani mengambil resiko dan memulai sesuatu yang baru. Jadi orang yang berani mengambil resiko dan memulai sesuatu yang baru disebut dengan entrepreneur. Ya, oke. Sekarang ada tokoh yang bernama Carl J. Schramm, ya pernah datang ke Indonesia, khususnya di Jakarta. Waktu itu datang ke Universitas Tarumanegara tahun 2011. Ya, beliau bertemu dengan saya juga dan rekan-rekan mahasiswa waktu itu di pasca sarjana maupun juga S3 gitu ya. Ada Carl J. Schramm ini adalah seorang pemimpin gitu ya, Kaufman Foundation, yaitu sebuah yayasan terbesar di Amerika Serikat khususnya yang menaungi entrepreneurship ya, peduli dia perkembangan tentang kemajuan entrepreneurship di Amerika Serikat ya, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu kemarin tahun 2011 beliau datang dan hadir melihat perkembangan entrepreneurship di Indonesia ya. Jadi kata Carl J. Schramm, entrepreneurship itu apa sih? Yaitu entrepreneurship, baik-baik sekali lagi, entrepreneurship ada ship-nya, berarti ada proses ya. Proses seseorang atau sekelompok orang yang berani mengambil resiko. Sekali lagi, berani mengambil resiko untuk apa? Menciptakan organisasi baru yang akan memanfaatkan teknologi ya, dan atau proses inovasi untuk apa? Menghasilkan nilai bagi orang lain. Jadi ada 3 kata kunci, yaitu mengambil resiko gitu ya, dan juga menciptakan, memanfaatkan ya, memanfaatkan gitu ya, serta menghasilkan nilai. Jadi ada namanya value added, ada nilai perbedaan di antara orang-orang yang lain, bisnis-bisnis yang lain. Kamu mungkin boleh saja buka bisnis yang sama dengan orang lain, tetapi harus ada menghasilkan nilai bagi orang lain. Itu menurut Carl J. Schramm. Jadi ada 3 yang saya garis bawahi, dan mengambil resiko ekonomi, menciptakan, memanfaatkan, dan juga menghasilkan nilai bagi orang lain. Ya. Nah, entrepreneurship kalau dalam bahasa Jerman dan juga bahasa Belanda berbeda. Tadi bahasa Prancis ya. Kalau bahasa Jerman Unternehmer ya, dan bahasa Belanda Ondernemen. Ya. Oke. Pakai U, satu pakai O ya. Ondernemen. Unternemen ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari entrepreneurship, adalah kemampuan seseorang dalam mengelola resiko yang ada terkalkulasi. Terkalkulasi itu ada hitung-hitungan, ada hitungannya gitu ya, dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, meliputi beberapa kegiatan penting, yaitu apa? Ada proses kreatif dan inovatif ya. Sekali lagi, ada proses kreatif dan inovatif, kerja keras, penggunaan teknologi baru, serta penciptaan suatu produk atau usaha yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Jadi entrepreneurship itu harus bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Jangan bermanfaat bagi diri sendiri. Tentu harus bernilai ya, bermanfaat bagi orang lain. Itu kata ini kalian kamu nggak perlu dihafalin ya. Jadi kesimpulan dari entrepreneurship adalah kemampuan kita seseorang gitu ya, mengelola resiko yang ada, mengoptimalkan dari proses kreatif dan inovatif gitu ya,
menghasilkan, bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, ciri-ciri karakteristik seorang entrepreneur. Jadi bisa kalian perhatikan ciri-ciri karakteristik seorang entrepreneur menurut Dr. Insinyur Ciputra memiliki 3 ciri utama. Yang pertama adalah mampu melihat peluang bisnis di masa depan. Ya, yang pertama mampu melihat peluang bisnis di masa depan. Yang kedua, seorang inovator yang mampu menciptakan dan menemukan cara sendiri dalam meraih visinya. Silakan nanti kalian catat gitu ya. Dan yang ketiga, siap menanggung resiko baik dia finansial maupun juga mental gitu ya. Jadi dia harus siap ya rugi dan siap mental dianggap gagal. Itu seorang ciri-ciri seorang entrepreneur atau karakter seorang entrepreneur. Jadi dia bisa mampu, yang pertama dia bisa mampu melihat masa depan gitu ya, melihat peluang bisnis, apakah ini peluang atau ini ide ya. Dia bisa mampu melihat peluang bisnis di masa depan. Dan yang kedua adalah seorang inovator yang mampu menciptakan gitu ya, menemukan caranya sendiri untuk meraih visi. Ya, yang ketiga adalah siap menanggung resiko, gitu ya, baik dia kerugian maupun juga mental dianggap gagal. Ya, kalau misalkan kamu pernah lihat Gojek gitu, Grab atau Shopee, Tokopedia itu 5 tahun yang lalu gitu ya, 10 tahun yang lalu mungkin tidak ada kepikiran bahwa akan ada online semuanya. Gitu ya. Tetapi seorang entrepreneur dia bisa melihat peluang bisnis bahwa nanti bisa saja ada toko yang tidak berbentuk fisik, ada toko online gitu ya, yang bisa hadir ya untuk menghidupkan orang banyak gitu ya, melihat peluang bisnis di masa depan. Luar biasa. Jadi menurut Dr. Insinyur Ciputra, kalian perlu perhatikan dan perlu pelajari 3 cirinya, ciri utama yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur ya.